Haleluya. Shalom alaikum. Tuhan Yesus Kristus baik. Amin. Baik dan sungguh baik kepada kita. Saudara, tidakkah kalian tahu bahwa kita yang diurapi Roh Kudus adalah manusia yang dahsyat? Bukan manusia biasa. Kita yang diurapi Roh Kudus menjadi manusia yang dahsyat. Supernatural man and woman. Percayalah itu. Maka jangan meragukan Roh Kudus. Ya, dikatakan di dalam Lukas pasal 10 ayat 6 dan 7. Ya, dahsyat loh kalau kita diurapi Roh Kudus. Jangan pikir kalau kita manusia yang diurapi Roh Kudus sama dengan tidak diurapi Roh Kudus, beda sekali. Nyata benar bedanya. Kalau kita diurapi Roh Kudus itu menjadi manusia yang lain. Makanya kalau saudara melakukan segala sesuatu apa saja, jangan bilang nanti gagal, nanti kalau rugi, nanti kalau bangkrut. Jangan. Umat yang diurapi Roh Kudus pasti berhasil. Amin. Itu pasti. Bukan saya yang katakan, tapi Tuhan Yesus yang katakan. Amin. Ya, silahkan lihat. Ya, di dalam 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Ini penting karena hari ini Tuhan membicarakan kepada kita mengenai peranan Roh Kudus bagi manusia, bagi hamba Tuhan, bagi kita semua. Bukan hanya menyembuhkan kita, bukan. Ya memang Roh Kudus menyembuhkan, Roh Kudus melepaskan dan sebagainya. Tetapi yang paling utama kan, kalau kita diurapi Roh Kudus, kita itu jadi manusia yang hebat, manusia yang dahsyat. Amin. Ya, jangan bilang kita ini ya orang kere, ya nanti lama-lama bilang kita ini ya anak singkong. Ya, kita ini anak-anak kerajaan Allah. Amin. Yang diurapi Roh Kudus. Saya baca sama-sama ya. 2, 3. Maka besar atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Berubah jadi apa? Manusia lain. Yes. Berubah jadi manusia lain. Bukan lagi manusia seperti dulu. Nah, beda. Sejak saya diurapi Roh Kudus, saya diubah Roh Kudus menjadi manusia lain. Kalau Anda keluar dari situ, Anda akan bodohnya luar biasa. Anda harusnya tetap di dalam visi urapan sampai Yesus datang. Amin. Ya. Kalau kita diurapi Roh Kudus, jangan bilang saya rugi, saya bangkrut, saya gagal, nanti masa depan saya bagaimana, dan saudara mulai mikir-mikirin nanti kalau misalnya saya tidak berhasil gimana. Jangan. Roh Kudus tidak pernah bawa kita turun. Roh Kudus pasti bawa kita naik. Coba baca yang berikut ayat 7. Semua baca. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu. Ya. Sebab Allah menyertai engkau. Iya, Allah menyertai engkau. Lakukan apa saja pasti berhasil. Amin. Tolong saudara perhatikan ini. Makanya saudara kalau diurapi Roh Kudus jangan ngomong saya rugi, saya bangkrut, saya gagal. Oh, Roh Kudus tidak pernah bawa kita turun. Roh Kudus mau bawa kita naik. Amin. Ya, dari ekor jadi kepala. Itu dia. Itu dia. Mau lihat silakan. Yesaya 32 ayat 15. Ini ayat hafalan sebetulnya. Cuma kalian suka lupa. Akhirnya ucapan keluar dari mulutnya, aduh saya gagal, aduh saya jatuh, saya bangkrut, saya rugi, saya sakit. Aduh, Anda katakan dari itu ya. Iya, baca sama-sama. 2, 3. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap Tuhan. Yes. Mana yang diberkati saudara? Padang gurun atau kebun? Ayo jawab. Kebun. Mana yang diberkati? Kebun atau hutan? Lihatlah grafiknya orang yang diurapi Roh Kudus. Pada saat Roh Kudus dicurahkan dari atas dari surga, Roh Kudus akan mengubah padang gurun yang gersang menjadi kebun, dan kebun diurapi lagi naik jadi hutan. Itu dia saudara. Jadi kalau saudara menghadapi tantangan dunia apa saja di dunia ini, saudara jangan kalah, jangan kecut dan tawar hati, jangan kecut dan tawar apa? Hati. Kalau engkau tawar hati, kecut, takut menghadapi musuh, takut menghadapi masa depan, takut menghadapi bisnis pekerjaanmu, takut menghadapi segala-galanya,
Ingat loh, Tuhan marah. Silakan baca di dalam Yeremia pasal 1 ayat 17. Mengerikan, saudara. Yeremia pasal 1 ayat 17. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang diperintahkan kepada. Yes. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Apa kata Tuhan? Janganlah gentar kepada mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Tuh. Kalau Anda gentar, Tuhan tambah gentarkan, biarin kolaps dulu. Jangan takut. Mungkin muka mereka berubah-ubah dari segi 3 jadi segi 4, segi 5. Wah, sampai matanya melotot, matanya jadi merah. Waduh, jangan lihat tampangnya. Jangan lihat apa itu penampakannya. Anda harus sadar, aku yang diurapi Roh Kudus. Aku sudah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Apa yang aku ikat di bumi terikat di surga. Aku diberikan kuasa Roh Kudus supaya saya menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang bisa membahayakan saya. Amin. Itu dia, saudara. Tuhan bilang, kalau engkau takut, aku bikin takut engkau. Kalau engkau gentar, aku tambah gentarkan engkau. Biar engkau jadi kolaps. Tuhan paling tidak senang dengan orang yang diurapi Roh Kudus tapi masih takut. Takut menghadapi masa depan, takut kawin. Kenapa takut kawin, saudara? Wah, banyak perhitungan. Nanti kalau saya tidak bisa, ekonomi saya gini, nanti. Aduh, saudara, tolong dengar. Takut. Kalau memang Tuhan kasih engkau suatu bisnis yang baru, dan Tuhan katakan kerjakan, tidak usah lagi pikirkan saya gagal, saya rugi, saya tidak mungkin maju. Banyak saingan ya, banyak konkurensi, banyak saingan. Jangan pikirkan, itu urusannya Tuhan. Amin. Amin. Ya, jangan sampai Tuhan itu membuat kita jadi tambah gentar, tambah takut, tambah khawatir. Tolong saudara ya, umat yang diurapi Roh Kudus adalah manusia yang lain, berhasil pasti. Itu pasti berhasil. Jadi kalau engkau kerjakan tugasmu, pekerjaanmu, bisnismu, keluargamu, apa saja katakan, I am blessed. Aku diberkati. Every day I am blessed. Tiap hari aku diberkati. When I wake up in the morning, apakah saya bangun pada waktu pagi? Oh, I lay my head to rest. Atau saya memeringkan kepala saya untuk istirahat. I am blessed. Aku tetap diberkati. Wah, bayangkan saudara. Apakah kita bangun atau kita tidur, aku diberkati. I am blessed. I am blessed. Aku diberkati. Bahkan berkat turun kepada aku pada saat aku tidur tuh. Kenapa sih kalian kok nggak ingat itu firman? Maka keluar kata-kata, aku gagal, aku tidak mungkin, banyak saingan, konkurensi banyak. Aduh, gimana nanti kalau saya di PHK? Gimana kalau bisnis saya tidak maju? Gimana kalau aduh, saudara, tolong dengar ya. Umat yang diurapi Roh Kudus itu adalah umat yang luar biasa. Dahsyat. Ya. Saudara, Ayub itu seorang hamba Tuhan, anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dia menjauhkan diri dari kejahatan. Silakan baca Ayub 1 ayat 1 dan 2. Ayo baca ya, Ayub 1. Ya, coba baca ayat 1 saya, 2, 3. Ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, lihat Ayub. Dia seorang yang jujur, saleh, terus takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tolong perhatikan ya, lihat dulu ya. Walaupun engkau saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, sudah hebat loh, hebat karena diurapi Roh Kudus, hebat karena dengar firman Tuhan yang keras, terus menerus, waduh dahsyat. Ya, dengar. Kalau engkau takut, engkau khawatir, Tuhan bilang, aku benci engkau. Karena engkau takut, engkau khawatir, aku akan bikin engkau semakin takut, semakin khawatir, semakin gentar.
supaya kau KO. Coba lihat Ayub pasal 3 ayat 25. Ayub pasal 3 ayat 25. Lihat saudara, kenapa Ayub mengalami begitu? Habis kekayaannya dalam sekejap, anak-anaknya juga habis, badannya juga habis oleh penyakit. Mengapa? Ini yang saya katakan, walaupun engkau sudah dan jujur, pulang hidup kudus, menjauhi kejahatan, saleh dan sebagainya, tapi kalau engkau takut, engkau khawatir, engkau gelisah, engkau bimbang, Tuhan marah loh. Ya, Tuhan marah. Sejak saya diurapi Roh Kudus, saya diajar Tuhan jangan takut, jangan marah. Maka saya menghadapi tantangan saudara, baik itu manusia, baik itu yang bukan manusia, namanya roh jahat, saya tidak pernah takut. Ya, sampai apa itu santet, pelet, itu api, api itu santet. Saya bilang api khusus bakal, hancur dia saudara. Itu dia saudara. Ya. Ayo, apa kata Ayub? Silakan baca. 2, 3. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ternyata Ayub, walaupun seorang yang saleh, takut akan Tuhan, jujur, menjauhi kejahatan, hebat, dahsyat hamba Tuhan ini, tapi ternyata masih ada kelemahannya. Dia apa? Takut dan cemas. Dia takut dan cemas. Makanya dia sadar, kenapa sih semua kekayaanku habis? Dalam sekejap dia, Ayub itu orang paling kaya di daerah itu, paling kaya. Dalam sekejap semua kekayaannya habis, bisnisnya habis sampai nol, bahkan min. Anak-anaknya 10 orang mati semua. Ayo, bahkan bukan sampai di situ, tubuhnya juga digerogoti sama iblis, sampai dikucilkan saudara. Bayangin. Nah ini dia, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ternyata walaupun di seorang hamba Tuhan yang hebat, saleh, suci, kudus, menjauhi kejahatan, tapi masih ada ketakutnya. Nanti kalau kekayaan saya begini banyak ini, rugi gimana? Nanti kalau anak-anak saya sini 10 orang ini celaka gimana? Nanti kalau saya sakit gimana? Itu dia. Tuhan bilang, karena engkau punya iman takut, khawatir, gentar, aku akan tambah kau takut lagi, tambah gentar lagi. Tuh. Tolong saudara perhatikan ya. Jadi Tuhan itu mau supaya kita berani. Berani. Ya, jangan takut. Menghadapi masa depan, menghadapi tantangan apapun, jangan takut. Tidakkah engkau tahu bahwa Roh Kudus dalam kamu lebih besar dan semua roh yang ada di dunia ini? 1 Yohanes 4 ayat 4. Saya mohon kalian perhatikan itu saudara. Makanya banyak anak Tuhan takut menghadapi masa depan, takut bisnisnya rugi atau banyak saingan, konkurensi. Nanti kalau bisa begini, nanti kalau saya gagal gimana? Mau bikin bisnis takut duluan. Ya, baru mau bikin udah takut duluan. Tuhan bilang, kalau engkau takut, aku tambah kau takut. Pasti. Ya, ulangi tadi. Ya. Yeremia 1 ayat 17. Ya, supaya kalian tahu inilah cara Tuhan bekerja bagi kita umat yang dikasihinya. Ya, Yeremia seorang hamba Tuhan yang diurapi Roh Kudus, diutus oleh Tuhan. Tapi ternyata Tuhan kasih tahu kepada dia, "Hei Yeremia, jangan kamu takut." Baca sama-sama, 2, 3. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Terus. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Janganlah gentar kepada mereka, jangan gentar kepada musuh-musuhmu. Walaupun mereka kata-katanya begitu keras kejam, walaupun mukanya berubah-ubah, segi 3, segi 4, segi 4, segi 5, dan sebagainya, walaupun mukanya hitam atau putih atau coklat dan sebagainya, jangan kamu gentar kepada mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau. Jadi kalau kita gentar, Tuhan tambah gentar kita. Akhirnya ya kolaps. Saya belajar saudara dari firman Tuhan.
Dan saya pegang firman karena saya diurapi Roh Kudus. Maka Roh Kudus katakan, taati firmanku, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firmanku, supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Waduh, dahsyat tuh. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Itu dia. Jangan seperti Ayub. Banyak orang hanya pikirkan, kenapa si Ayub orangnya saleh, suci, kudus, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Kenapa kok habis kekayaannya? Kenapa anaknya itu mati semua? Kenapa sampai dia sakit? Sampai istrinya murtad? Mengapa begitu? Oh, dia kan orang saleh, suci, kudus, menjauhi kejahatan. Kenapa begini? Saya katakan, biar engkau hamba Tuhan yang hebat. Kalau engkau seperti Ayub tadi, takut, gentar, khawatir, cemas, Tuhan bilang, aku tambah cemas engkau, aku tambah bikin kamu takut, supaya kamu kau. Ya itu dia saudara. Saya sudah katakan tadi, Roh Kudus tidak pernah bawa kita turun. Roh Kudus bawa kita naik dari padang gurun menjadi apa? Kebun jadi apa? Lihatlah Daud. Daud dari gembala yang miskin sekali. Anak Isai, itu keluarga miskin kan gembala. Tapi sejak Daud diurapi Roh Kudus, Daud diangkat Tuhan jadi raja kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda, kerajaan Israel bagian Yerusalem dan sekitarnya. Nah, sesudah jadi raja Yehuda, diurapi lagi dengan Roh Kudus. Roh Kudus bawa Daud naik jadi raja seluruh Israel. Coba saudara. Dari padang gurun, gembala yang miskin menjadi kebun. Kebun adalah raja Yehuda. Dari kebun menjadi hutan, jadi raja seluruh Israel. Kalau engkau turun saudara, itu berarti Anda salah. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan firman Tuhan, pasti ada yang konflik. Percayalah. Coba saudara introspeksi dirimu. Sadar. Koreksi dirimu. Kenapa aku begini? Jangan membenarkan diri. Jangan juga salahkan orang lain. Jangan kambing hitamkan orang lain. Saudara harus introspeksi diri. Self correction. Mengoreksi diri sendiri. Oh pantas, saya tidak tahu tadinya itu. Kalau Anda belum tahu, kasih tahu. Tuhan Yesus, Roh Kudus beritahu kepada saya, apa kesalahan saya sehingga saya mengalami begini. Apa kesalahan saya, apa dosa saya, apa yang saya lakukan sehingga saya bisa turun begini. Nanti Roh Kudus pasti kasih tahu engkau, kenapa begini. Di situ engkau sadar, nggak usah salahkan siapapun. Salahkan dirimu, aku salah Tuhan, ampuni saya. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan kelegaan bagimu. Baru Tuhan kasih kelegaan kembali, baru berkat mulai naik. Jadi jangan salahkan siapapun, jangan salahkan orang-orang lain karena konkurensi, karena saingan, karena keadaan ekonomi dan sebagainya. Tuhan tidak pernah tergantung dari keadaan ekonomi. Tidak pernah. Ya, karena Tuhan adalah segala-galanya. Amin. Ya, Tuhan tidak tergantung dari ini padang gembala, padang gurun, enggak. Waktu Abraham dengan Lot, ponakannya. Abraham itu bilang, Lot, daripada nanti gembala kita ini berkelahi melulu, lebih kita pisahnya. Lot, kalau kamu ke kiri, om ke kanan. Kalau kamu ke kanan, om ke kiri. Kenapa Abraham bisa begitu? Mengapa Abraham bisa katakan kepada Lot? Tahu-tahu Lot itu ponakannya. Harusnya dibilang, Lot, aku ini ommu ya. Hargai ommu ya. Sekarang aku pilih. Kalau om ke kanan, kamu harus ke kiri. Kalau om ke kiri, kamu harus ke kanan. Abraham tidak pakai hukum ekonomi begitu. Abraham memakai hukum kerajaan Allah, bahwa berkat Tuhan jadikan aku kaya. Susah payah. Iya, langsung Abraham bilang kepada Lot, Lot, ayo pilih. Kalau kamu ke kanan, om ke kiri. Kalau kamu ke kiri, om ke kanan. Akhirnya Lot memilih lembah sungai Yordan seperti Mesir, subur sampai ke Soar, hebat.
Dahsyat loh. Dia bilang, Om, saya pilih ini. Ya, ini lembah sungai Yordan ini. Ya, seperti Mesir. Waduh, banyak airnya subur sampai ke Zoar. Saya pilih ini, Om. Abraham tidak pernah ngomel dan katakan kurang ajar lu. Ya, masa kamu kasih begini-gini. Abraham tidak pernah. Walaupun Lot itu berhasil karena ikut Abraham. Lot berhasil jadi hoki, jadi kaya karena Abraham. Itu dia. Tapi Abraham tidak mempunyai tuntutan apapun atau memakai cara-cara dunia. Dia pakai cara kerajaan Allah. Dimanapun aku berada, Tuhan sanggup mengubah dari padang gurun jadi kebun-kebun jadi hutan. Ya, akhirnya Abraham apa? Abraham menetap di situ. Namanya apa? Kanaan. Kanaan, aduh gersang. Memang dulu Kanaan itu gersang, saudara. Gersang. Padang gurun. Lihat aja kalau saudara dari Mesir menuju ke Israel, itu padang gurun. Itu sama itu, tanah Kanaan. Ya, tapi Abraham mengatakan dalam hatinya, saya yakin kalau Roh Kudus sudah mengurapi saya, maka padang gurun ini akan jadi kebun dan kebun jadi hutan. Amin. Itu dia, saudara. Akhirnya saudara, ya Lot sendiri dirampas sama musuhnya, dibawa lari dengan keluarganya dan keternaknya, dibawa lari sama Kedor Laomer. Ya, dibawa lari. Karena waktu itu Sodom diserbu, direbut, wah dibawa lari lah sama Kedor Laomer. Waktu Abraham dengar itu, wah dia kejar itu musuhnya, dia kembalikan itu Lot dengan keluarganya dan terang. Kembali saudara, itu dia. Makanya saudara-saudara, Abraham tidak pernah itu melihat hukum-hukum dunia. Dia hanya hukum ekonomi. Saya yakin bagian yang diberikan kepada saya itu yang makmur, yang subur. Apa yang diterima Lot karena dia melihat dengan mata. Ya, waduh lembah sungai Yordan. Waduh subur, banyak air seperti Mesir. Waduh dahsyat. Ternyata didiami orang-orang jahat, orang Sodom dan Gomora. Jahatnya luar biasa. Sampai anak-anaknya Lot, 2 gadis yang diletak dua malaikat yang datang kepada Lot mau diperkosa sama orang Sodom karena ganteng. Mereka bilang, ayo Lot, keluarkan itu 2 orang tamu itu, kami lihat datang, kami akan kerjain dia. Lot bilang, jangan sekali, itu tamu saya. Ini 2 anak gadis saya kamu kerjain. Silakan, tapi tamu saya jangan. Waduh, mereka nggak mau. Mereka maunya dengan apa? Laki. Karena memang Sodom, makanya disebut Sodomi. Nah, sekarang seluruh dunia Amerika dan Eropa, Australia semua terima laki dengan laki kawin. Jadi dunia ini sudah di Sodom dan Gomora, sudah. Sebentar lagi dibakar sama Tuhan. Habis. Dengar ya, saya harus katakan penggenapan firman Tuhan. Akhirnya mereka maksa. Wah, kedua malaikat itu dia tarik itu Lot masuk ke rumahnya. Malaikat Tuhan membutakan mata semua orang itu. Sesudah itu baru Lot menarik kedua anaknya dan juga istrinya lari keluar karena malaikat bilang, ayo kamu lari naik ke atas gunung. Tuhan akan membongkar bangkir Sodom dan Gomora. Lot dengan istri dan kedua anaknya lari, lalu Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Coba saudara, bagaimana dengan Kanaan? Kanaan ternyata Tuhan janjikan berlimpah susu dan air madu. Dahsyat kan? Sekarang coba saudara pergi ke Israel, suburnya luar biasa. Pisangnya sampai ke bawah. Anggurnya besar-besar, semua makmur itu Israel itu. Tadinya padang gurun yang gersang. Tapi ya, Tuhan bilang Abraham, ini padang gurun akan menjadi kebun dan kebun jadi hutan. Memang. Saudara jangan lihat yang sekarang, lihat yang akan datang. Sekarang Anda seperti Daud, gembala yang miskin, kere, tapi Daud sesudah diurapi Roh Kudus, diangkat Tuhan jadi Raja Yehuda. Kemudian diurapi lagi naik jadi Raja Israel. Coba saudara. Jangan lihat keadaanmu sekarang. Yang penting sekarang sadar, kenapa aku begini? Tentu ada yang harus lihat, ada yang salah.
engkau sadar bertobat-tobat, berseru-serulah kepada Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan bahwa engkau sudah salah, engkau yang berdosa. Jangan salahkan orang lain, aku yang salah. Disitulah Tuhan bilang, karena engkau sudah tahu salahmu dan engkau sudah sadar bertobat, maka aku mengampuni engkau, aku melupakan segala dosamu. Dan berkat akan mengalir kepadamu. Baru berkat dicurahkan Tuhan. Itu dia saudara. Jadi jangan sampai kita ini gagal terus. Kita yang diurapi Roh Kudus adalah manusia yang dahsyat. Dahsyat luar biasa. Saya sejak diurapi Roh Kudus kasih tahu saya, jangan lagi engkau minder. Dulu saudara, sebelum saya diurapi Roh Kudus, sampai saya jadi mahasiswa, aduh saya itu paling malu. Mau bicara depan orang malu. Ya. Malu sekali saudara. Saya itu minder tuh. Sampai waktu katehisasi, ya kami di GKI pakai katehisasi, ya kalau mau dibaptis, ya katehisasi. Wah, sesudah selesai disuruh doa. Lalu bilang nanti pendeta bilang nanti saudara Silas yang tutup dalam doa. Baru dia ngomong gitu saya udah gemetaran duluan. Udah gemetaran. Ya, akhirnya mulai doa terus. Akhirnya semakin dekat semakin saya goyang. Sampai mejanya goyang. Itu kan orang kan ketawa, tapi enggak berani gitu. Malah saya tambah takut, tambah ini gugup saya. Waktu giliran saya mau doa Bapak kami, Bapak, aduh, mau doa Bapak kami dalam surga saja, Bapak. Itu saya, saudara. Tapi sesudah saya diurapi Roh Kudus, semua ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dibongkar oleh Roh Kudus, digantikan dengan keberanian dari Tuhan. Amin. Jangan takut, jangan gelisah, jangan gentar menghadapi musuhmu. Kalau kau takut gelisah, aku akan tambah gentar engkau, tambah takut engkau. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Berikan saya roh keberanian daripada menghadapi semua tantangan. Wah, Tuhan kasih keberanian. Saya bisa khotbah saudara. Di hadapan puluhan ribu orang. Saya bisa khotbah saudara. Tidak ada sedikit pun gentarnya. Coba saudara. Enggak ada. Saya menghadapi pegawai pemerintah, pemuka-pemuka pemerintah saudara. Ya, hadapi gubernur, hadapi bupati, kepala daerah. Tidak ada gentarnya sedikit pun. Luruskan jalan bagi Tuhan. Ya, tidak ada kompromi. Itu saudara. Jadi saya mohon saudara, ketahuilah engkau dan aku yang diurapi Roh Kudus adalah manusia lain. Amin. Dahsyat. Amin. Amin. Hari ini Tuhan bicara kepada kita dalam Lukas pasal 1. Tolong buka. Lukas pasal 1. Ayat 5 sampai dengan 25. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan 25. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Siapa namanya Yohanes di sini? Berbahagialah engkau yang namanya Yohanes. Hari ini Tuhan mau bicara kepada kita. Ini Yohanes. Mungkin selama ini engkau namanya Yohanes, tapi dia tahu siapa sebetulnya Yohanes. Who is Yohanes? John. Ya, kita lihat tentang Yohanes Pembaptis. Anak siapa? Zakaria dan Elisabeth. Dua-duanya dari tadi baru baca kok. Dari apa? Keturunan Harun. Bagus. Dua-duanya dari keturunan Harun. Baik Zakaria maupun Elisabeth. Dua-duanya keturunan dari Harun. Ya, di sini dikatakan ayat yang ke-6. Tolong baca semua. 2, 3. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Yes. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Baik Zakaria maupun Elisabeth, dua-duanya jujur, saleh, kudus. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dahsyat kan?
Kalau Anda mau diberkati dan dipakai Tuhan, saudara harus benar-benar hidup suci, kudus, saleh, berkenan kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan. Coba lihat Cornelius, saudara. Cornelius itu tentara loh, perwira Romawi, perwira Italia. Ya, Kisah Rasul 10 ayat 1. Kisah 10 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ya, 2, 3. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dia perwira pasukan Italia, tentara loh. Apakah seorang tentara itu jahat, najis? Tidak. Ini Cornelius lain. Ayat 2. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, Ya. dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Walaupun dia itu perwira Italia, tentara, tapi dikatakan di sini ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, banyak pengorbanan untuk ladang Tuhan, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Itulah Cornelius. Apa Cornelius selalu Tuhan bikin dia kere? Coba baca yang 3 dan 4. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Semua doamu dan sedekahmu sampai karya Tuhan. Asal engkau hidup suci, kudus, saleh, taat firman, menjauhi kejahatan. Bahkan Tuhan mengutus malaikatnya. Ya, waktu Sakaria saudara dan Elizabeth mandul, Tuhan utus siapa? Kepadanya. Ya, malaikat Gabriel loh. Mengatakan kepada Sakaria, Sakaria, engkau dikaruniai anak. Ya. Sakaria waktu itu tidak percaya. Kenapa? Akhirnya dia bisu. Makanya jangan saudara tidak percaya. Kalau Tuhan ngomong yang tidak percaya, masa mau jadi bisu. Ya. Bisu dia. Nah, kita lihat di Cornelius, saudara. Seorang perwira. Tapi Tuhan kirim malaikatnya. Cornelius, semua doamu dan sedekahmu sudah sampai hadirat Allah, dan Allah ingat engkau. Dahsyat loh kehidupan anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Jangan takut, kita ini umat kepunyaan Tuhan yang diurapi Roh Kudus. Perbuatan-perbuatan yang dahsyat kita akan lakukan. Ya, karena kita diurapi Roh Kudus. Ingat waktu pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-2. Coba baca di ayat yang ke-4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Yes. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yes. Dipenuhi Roh Kudus. 120 murid Yesus yang kumpul di atas di Aparun. Tiba-tiba Roh Kudus turun seperti tiupan angin kencang, kelihatan seperti lihat api. Semua penuh Roh Kudus. Lalu apa dikatakan? Coba baca ayat yang ke-12. Ayat 12, baca sama-sama. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Apakah artinya ini? Mereka heran. Ayat 11, ayo, ayat 11, baca yang keras. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tentang apa? Perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kenapa? Karena mereka diurapi Roh Kudus. Tuhan akan lakukan perbuatan besar bagi saudara dan saya. Amin. Dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam seluruh eksistensi atau keberadaanmu, Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Amin. Kenapa sih masih mau takut, khawatir, gentang? Ingat loh, Ayub. Ayub bisa begitu karena dia takut, dia khawatir, dia gentang. Jadi
Tuhan paling tidak senang kalau kita khawatir, takut, gentar. Tuhan bilang, aku akan tambah kau khawatir, tambah takut, tambah gentar. Udah. Kalau kita khawatir, saudara, Tuhan mau hukum kita. Tuhan mau hukum. Di mana itu? Roma 14 ayat 23. Roma 14 ayat 23. Baca saudara ya. Masa sekali ini yang terus diurapi hukum seolah jadi hamba-hamba Tuhan masih ada penakut-takutnya. Jangan ya. Jangan. Nggak boleh takut. Kalau Anda takut, wah gagal semua lah. Maka saudara, kalau penakut itu sakit, percayalah. Orang sakit itu karena takut kena hukuman Tuhan, dosa. Silakan baca. Ayo, 2, 3. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Yes. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Yes. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dosa. Lihat loh. Barang siapa yang bimbang kalau ia makan, bimbang, khawatir, takut kalau ia makan, ia telah dihukum. Sudah dihukum oleh Tuhan. Sudah dihukum. Mengapa dihukum? Karena dia tidak melakukannya berdasarkan iman. Berarti dia tidak punya iman. Orang yang punya iman karena kuasa Roh Kudus tidak akan takut, tidak akan gentar. Kita yang punya iman karena kuasa Roh Kudus, bukan iman hikmat manusia, iman karena kuasa Roh Kudus, tidak akan takut. Amin. Karena kita punya iman kuasa Roh Kudus, ya. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dosa. Jadi khawatir dosa, takut dosa, cemas dosa, ragu-ragu dosa. Ya, jadi kalau berdoa jangan bilang, ya mudah-mudahan dia masuk surga. Bukan masuk surga, itu masuk neraka. Kita ini sudah yakin, saya kalau mati masuk surga. Pasti. Kita ini kalau berdoa harus yakin saya sudah dapat. Amin. Itu firman Tuhan bilang. Tuh, makanya Tuhan dikatakan di dalam Markus 11 ayat 24. Ayo baca Markus 11 ayat 24. Tolong saudara, hari ini saudara, mari kita jadi Yohanes semua. Ya. Jadi Yohanes semua kita. Ya. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Iya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu pasti dapat. Amin. Tuhan mau tunjukkan kepada kita, kalau kamu khawatir, gelisah, bimbang, ragu-ragu, tidak akan dapat. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Yakobus 1 ayat 8. Enggak tenang hidupnya itu. Ayo baca Yakobus 1 ayat 8. Ya. 2, 3. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau Anda bimbang, khawatir, ragu-ragu, takut, pasti tidak tenang. Tidur pun nggak bisa. Tidur pun nggak bisa. Makanya saudara, Anda punya iman seperti Yohanes ini. Iman karena kuasa Roh Kudus seperti Paulus mengatakan. Maka ajaran Paulus itu selalu ajaran iman Roh Kudus. Bukan ajaran supaya orang itu pintar Alkitab, kemudian debat Alkitab, lalu dipuji-puji, wah hebat kamu yang pengetahuan firmannya banyak sekali. Wah yang kata, bahkan dikasih profesor, doktor, teologi. Aduh, saya selalu katakan, tidak ada hubungannya antara otakmu dengan imanmu. Tidak ada. Otak ya otak, ada batasnya. Tapi kalau iman tidak terbatas. Kalau otak mengatakan tidak mungkin, impossible, tidak mungkin, nonsense, itu tidak mungkin. Tapi Roh katakan apa yang mata belum lihat, telinga belum dengar, belum ucap, Tuhan sudah sediakan dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Itu dia. Jadi saudara, saya tidak mengajarin kalian untuk pakai otak. Di dalam iman ya, di dalam iman. Kalau dalam sains, ilmu pengetahuan, silakan. Silakan. Mau dapat S3, S7, S-krim pun. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu. Ya, kalau itu ilmu dunia. Amin. Bagus, bagus. Bagus. Jadi, pokoknya jangan cara ikuti orang dunia. Ayo kita kembali kepada ayat yang kita baca. Roh Kudus melakukan perkara-perkara yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa.
Ya, Ayub seorang yang saleh. Ya, dia seorang yang saleh, takut akan Tuhan, jujur. Maka Ayub walaupun dia sudah jatuh karena dia nyesal, dia sadar, dia berdoa sungguh-sungguh, dia bertobat sungguh-sungguh. Tuhan kembalikan berapa kali lipat? 2 kali lipat. Jangan kalian langsung KO, saudara. Pokoknya sadar, bertobat. Saya salah. Saya selama ini sombong, mau dipuji, mau diagungkan. Saya selama ini maunya dikenal orang, maunya ini. Tuhan melawan orang sombong. Amin. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Udah, akui di depan Tuhan. Tentu ada motivasi dalam hatimu. Kenapa engkau kejar? Ya, kenapa engkau kejar? Ada motivasi. Supaya semua, siapa dulu dong bapaknya? Waduh, sombong banget lu. Siapa dulu dong ibunya? Sombong tuh. Nggak boleh kita sombong, saudara. Ya. Akhirnya Ayub sadar benar. Ayub bilang apa? Oh Tuhan, ampuni saya. Memang Tuhan yang beri semua dan Tuhan ambil. Tuhan ambil semua. Aku lahir dengan apa? Telanjang juga, nggak bawa apa-apa kok. Sekarang aku mau mati juga dengan apa? Nggak bawa juga. Jadi semua yang saya miliki itu ternyata 100% dari Tuhan. Istri saya, anak saya dari Tuhan semua. Kekayaan saya, harta, semua yang saya punya itu dari Tuhan. Dari dia, oleh dia, kepadanya kemuliaan itu kekal selama-lamanya. Amin. Roma 11 ayat 36. Ayo baca Roma 11 ayat 36. 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi siapa kemuliaan? Bagi siapa kemuliaan? Bukan bagi kita kan? Bukan kan? Itu dia. Disitulah Ayub sadar dan bertobat. Bagi Tuhan kemuliaan, bukan lagi bagi Ayub. Supaya jangan sampai saudara dipukul sama Tuhan. Kalau saudara sudah dipukul Tuhan dan sudah kau begini, jangan lagi mengatakan ini yang salah, aku benar. Itu jangan kambing hitamkan, kambing sudah hitam. Pokoknya saudara sadar dan bertobat supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan kelegaan bagimu, karena Kristus akan tetap tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Tuhan melalui nabi-nabi kudusnya di zaman dulu. Tuh baru terjadi pemulihan. Ya, supaya kita semua jadi Yohanes sekarang. Ayo, sekarang ayat 7. Lihatlah saudara. Ya, Sakaria Elisabeth tidak punya anak. Sama seperti Abraham dan Sarah tidak punya anak. Tapi apakah seterusnya tidak punya anak? Ayo saya mau tanya, Abraham dan Sarah itu akhirnya punya anak atau tidak? Punya. Walaupun umurnya sudah 100 tahun, 90 tahun istrinya. Bukan soal itu. Yang penting itu saudara sadar bertobat. Kenapa sih saya begini? Ada yang korslet ini. Pasti ternyata waktu diuji Tuhan, wah kalah saya. Saya kasih tahu saudara supaya kalau sadarlah dan bertobatlah, ya, supaya Tuhan kembalikan kau seperti Ayub. Ayo saya mau tanya, anak-anaknya Ayub yang mati semua dikembalikan semua enggak? Kembali jadi anak yang pintar-pintar, yang cantik, yang ganteng loh. Hebat. Itu dia. Jadi yang penting itu sadar bertobat 100%. Nanti Tuhan balikan kepadamu paling rendah double porsi. Bahkan Tuhan gak bisa ganti 30 kali, 60 kali, sampai 100 kali lipat. Itu dia. Asal kita dipenuhi Roh Kudus. Dahsyat loh, kita ini manusia yang dahsyat. Ya, terus ayat 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Elisabeth juga dengan sekali saudara lanjut umurnya. Tapi apakah mereka tidak punya anak terus? Tidak. Terus
Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Terus, Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. ya, ini bagian Zakaria masuk bait suci untuk mempersembahkan ukupan bagi Tuhan. Terus, Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. semua umat kumpul sembahyang di luar. Tapi Zakaria yang masuk persembahkan ukupan kepada Tuhan. Terus, Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. coba saudara, selalu dikirim malaikat Tuhan. Karena Tuhan lihat ketulusan hati hamba Tuhan ini. Ya, malaikat loh. Terus, Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. ya, terus, Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." haruslah engkau namanya dia apa? Yohanes. Tolong saudara, semua nama yang Tuhan kasih ke kita itu pasti. Saya dikasih Silas. Silas itu sebetulnya Silas itu artinya sesungguhnya adalah orang hutan. Itu Silas, orang hutan. Kenapa saya jadi orang hutan? Tapi ternyata Silas itu dipakai sebagai penginjil, saudara. Waduh. Baru saya, melayani di hutan, di kota. Wah, seperti Yesus berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa. Baru saya, aduh Tuhan terima kasih nama Silas. Untung saya dikasih nama Silas. Ya itu dia. Kalau Tuhan kasih kita nama itu pasti ada maksudnya Tuhan. Amin. Maka Yesus disebut nama Yesus, artinya apa? Juru selamat. Karena Yesus maka kita selamat masuk surga. Amin. Itu dia. Jadi saudara, Tuhan kasih kalian nama itu, jangan bilang, kenapa saya kasih nama ini? Ya. Aduh, masa saya dikasih nama Yudas? Ini bukan Yudas Iskariot. Ini Yudas siapa? Iya, Saudara Yohanes. Yudas juga adalah muridnya Tuhan Yesus. Jadi tidak semua namanya Yudas itu jelek. Yang jelek itu Yudas Iskariot. Ada nggak namanya kita di pemulihan Yudas Iskariot? Nggak ada kan? Jadi kalau kita dikasih nama itu ada artinya, saudara. Ada artinya, pasti ada artinya. Anak dua saya, Hizkia dan Yeskel, beda loh. Waktu lahir saudara, masih di kandungan, Roh Kudus kasih tahu saya, namanya adalah Hizkia, saudara, Hizkia. Tapi Hizkia berarti laki, masa perempuan. Kemudian waktu di rumah sakit saudara, wah itu Hizkia hampir mati loh. Kan apa? Ada 3 tali apa ini? Iya, melilit di sini. Wah, susah. Akhirnya panggil dokter, dokternya datang. Waduh, coba, ambil gunting. Dokternya pegang itu tali apa? Lalu truk, baru keluar Hizkia tuh. Saya dikasih tahu, Pak, terima kasih anaknya, anak laki. Puji Tuhan, Hizkia. Hizkia adalah raja, saudara. Maka karakternya Hizkia kalau saudara lihat, waduh maunya dia, kayak raja itu. Benar loh. Itu. Dibandingkan dengan adiknya Yehezkiel, beda. Beda. Iya. Nah sekarang Yehezkiel, waktu dia kan di kandungan, itu istri saya itu pengen sekali supaya dapat anak perempuan, pengen sekali. Dia selalu, aduh anak saya yang kedua ini perempuan. Malah semua orang bilang apa? Wah ini pasti perempuan ini, pasti perempuan. Tapi Tuhan bilang ke saya, Yehezkiel. Masa Yehezkiel perempuan? Termasuk Anda Samudra. Wah, ini anakku 2 ini, nanti 1 buat saya. Dia pikir perempuan.
Ya, dia memang istri saya pengen sekali perempuan. Ternyata saudara waktu di rumah sakit, saya persiapan di rumah sakit karena malamnya saya tuh khotbah. Sedang persiapan, datang suster dari rumah, Pak, selamat ya, putrinya lahir, selamat. Yes, dokternya teriak dari dalam, hei, bukan perempuan, ini laki. Susternya bilang lagi, maaf, bukan perempuan laki. Yeskiel itu Nabi, saudara, Nabi. Beda sekali Yeskiel. Pakaiannya juga sederhana dia. Ya. Tapi kalau dia ngomong Yeskiel itu, waduh, penuh hikmat dia. Penuh hikmat. Itu dua anak saya itu beda. Maka saya tidak mau, kenapa kita enggak. Itu urusan Tuhan dengan dia. Ya. Yang penting mereka takut akan Tuhan. Amin. Jadi saudara, jangan sekali-kali engkau salahkan siapapun. Tuhan sudah tetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Yesus. Yohanes saudara, baru di dalam kandungan, belum juga dalam kandungan ya, belum, baru malaikat bilang, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau namanya siapa? Yohanes. Masa perempuan itu Yohanes? Yohanes hari perempuan itu laki. Yohanes ini perempuan itu laki. Ya laki dong. Iya. Jadi tolong saudara perhatikan dia. Tuhan yang ciptakan kita, Tuhan yang punya rencana dan semua rancangan. Terus ayat 14. Baca. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Tolong perhatikan ayat ini saudara. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sadarkah kalian yang diurapi Roh Kudus, bahwa banyak orang bersukacita karena kau diurapi Roh Kudus. Amin. Saya 10 bersaudara, saudara. 10 bersaudara. Saya paling nakal. Kakak saya tinju, saudara, nangis dia. Sampai mereka bilang, aduh nakal sekali ini anak ini. Tuh. Bayangin, saudara. Siapa yang nyana? Batu yang dibuang tukang bangunan jadi apa? Batu tinju. Sesudah saya ke Jawa, saya diurapi Roh Kudus. Roh Kudus mengubah seluruh kehidupan saya. Saya pulang ke sana beritakan Injil, mereka semua bertobat karena lihat buahnya. Wah, saya berdoa semua diurapi Roh Kudus, bahkan ada yang dapat membuat penglihatan sebagainya. Itu. Akhirnya mereka semua bertobat, saya baptis di Islam. Semua bertobat, mereka bikin gereja. Coba saudara. Bayangin saudara. Dia kasih tanahnya, dia sendiri yang bulldozer, kemudian dia bangun. Adik saya itu bisa mau berkorban, kenapa? Karena dia sudah diurapi Roh Kudus, sudah dipulihkan. Itu saudara. Kenapa dia bisa berubah? Karena Roh Kudus. Amin. Manusia yang lain. Manusia yang lain. Kelahiran saudara adalah dahsyat. Ya. Banyak orang akan bergembira, bersukacita atas kelahiranmu. Amin. Amin. Berarti ada rencana Tuhan bagi saudara dan saya dipilih masuk diurapi Roh Kudus. Ada rencana Tuhan. Tuhan mau pakai saudara supaya banyak keluargamu, familimu, temanmu. Banyak orang akan bertobat. Bahkan diurapi Roh Kudus, dipulihkan Roh Kudus karena kelahiranmu. Bukankah itu dahsyat? Maka jangan bilang kita ini anak keju, anak singkong. Aduh, kita ini negara raja. Anak diurapi Roh Kudus. Keluarga kita semua bertobat. Ya. Jadi jangan lagi saudara merasa minder. Anda dipilih, engkau akan jadi saksi Tuhan. Amin. Coba saudara. Jadi saya mohon sadarilah ini saudara. Anda itu orang yang dahsyat karena Roh Kudus. Amin. Ya. Jadi jangan pikir, apa sih artinya saya diurapi Roh Kudus? Apa artinya diurapi Roh Kudus?
Jangan anggap dirimu tidur manusia kecil. No, engkau adalah manusia yang besar, besar. Coba saudara lihat di mana? Di Lukas 1 ayat 80. Lukas 1 ayat 80. Lihat Yohanes, saudara. Yohanes. Baca. 2 yang keras ya. 3. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Yes. Dan dia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Makin kuat apa? Makin kuat apa? Rohnya makin kuat, maka mereka menjadi saksi Kristus. Kalau Anda diurapi Roh Kudus, maka semakin kuat rohmu. Maka Roh Kudus itu yang membuat engkau jadi manusia lain, berhasil, hoki, pengan, pasti. Amin. Masih banyak anak Tuhan sudah diurapi Roh Kudus, masih hidupnya kayak memble terus mikirin, aduh gimana ya, gaji hanya sekian, penghasilan keluar, aduh kita ini BP7 bangun pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. Jangan, saudara. Percayalah apa yang diperbuat tanganmu berhasil, karena Tuhan menyertai engkau. Masa lupa tadi 1 Samuel 10 ayat yang ke-6 dan 7. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan engkau akan menjadi manusia yang lain. Apa saja perbuatan tanganmu berhasil. Tuh, bayangin saudara, pasti berhasil. Amin. Sudah tahu dirimu? Sudah tahu dirimu? Ya. Apa? Harga di hadapan keluarga kami. Ini harus jujur, harus lulus. Sudah tahu dirimu? Saya tidak tanya, sudah tahu namamu? Tidak. Nama aku Silas. Sudah tahu dirimu sebagai umat yang diurapi? Sudah tahu? Engkau manusia yang lain, yang dahsyat. Kelahiranmu membuat bagus. Kelahiranku membuat keluargaku, familiku, temanku semua bersuka cita karena mereka mengenal Yesus, mengenal urapan Roh Kudus. Diurapi Roh Kudus, akhirnya masuk surga. Amin. Bukankah kelahiran kita yang diurapi Roh Kudus dahsyat? Amin. Yohanes semakin besar, makanya semakin kuat rohnya. Tinggal di padang gurun pun makanannya apa? Belalang. Minumannya madu hutan. Tapi bukan berarti Yohanes jadi kepeng. Nah, jadi berkat Tuhan. Lukas 7 ayat 8. Ayo baca Lukas 7 ayat 8. Biarlah semua jadi Yohanes. Yohanes artinya dalam roh ya. Jangan lupa nama jadi Yohanes semua. Yohanes dalam roh. Ayo baca 2, 3. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Iya. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit itu. Di bawahnya ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Atau kepada seorang hambaku, kerjakan ini, maka ia kerjakan. Bukankah itu dahsyat? Apa yang dikatakan jadi? Apa yang dikatakan jadi? Iman ada di mulut dan di hati kita. Kalau kita diurapi Roh Kudus, yang bicara itu bukan lagi kita, itu Roh Kudus. Itu pasti Roh Kudus. Saudara jangan takut. Kalau engkau takut, Tuhan tambah engkau takut. Engkau gentar, Tuhan tambah gentar engkau. Makanya kalau saudara ke gereja harus pakai sepatu, jangan pakai sendal. Siapa yang pakai sendal di sini? Ayo baca. Jangan bilang tidak ada yang kitab itu. Ada. Anda nggak mau baca sih. Ya. Yeremia 2 ayat 3.
Yeremia 2 ayat 25. Ya. 2, 3. Jagalah supaya kakimu jangan tak bersepatu, Tak bersepatu. dan supaya rongkonganmu jangan haus. Tetapi engkau berkata, percuma saja, percuma, sebab aku cinta kepada orang-orang asing, jadi aku mau mengikuti mereka. Jangan ikuti mereka itu. Ikuti firman Tuhan. Jagalah supaya kakimu jangan tak bersepatu. Mulai hari ini jaga kakimu supaya tidak bersepatu. Supaya apa? Supaya selalu bersepatu. Supaya selalu bersepatu. Apalagi masuk dalam kebaktian saudara. Aduh, kenapa sih masuk kebaktian kau pakai sendal? Sendal jepit lagi. Aduh, emangnya di WC. Jaga supaya kakimu jangan tak bersepatu. Dipakai sepatu. Amin. Itu dia. Makanya saya selalu tegur itu, orang datang ke gereja kok pakai sendal. Ya, sendal jepit lagi. Enggak menghormati Tuhan. Amin. Iya, oke, sudah tahu ya. Nah, sekarang kita teruskan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-15, maaf, ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan dia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Yes. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Coba saudara, bayangkan dikatakan di sini, ia akan besar di hadapan Tuhan. Orang yang diurapi Roh Kudus seperti Yohanes Pembaptis itu besar di hadapan Tuhan. Apakah saudara sadar engkau yang diurapi Roh Kudus besar di hadapan siapa? Besar ya Pak? Tuhan. Ini setengah ini. Ayo, engkau yang terus diurapi Roh Kudus, engkau penuh Roh Kudus, engkau besar di hadapan? Yes, itu dia. Jangan lagi sungkan, minder. Besar di hadapan Tuhan. Jadi nanti kalau saya suruh khotbah kalian harus berani. Amin. Harus berani. Jangan bilang, aduh masih, aduh jangan dulu. Hey, engkau besar di hadapan Tuhan. Ya, pokoknya engkau besar di hadapan Tuhan. Berani. Seperti Daud itu berani suruh. Goliat datang menantang dia. Hei Daud, saya mau kasih daging pada anjing-anjing. Wah, Daud bilang, engkau datangi saya dengan tombak, dengan lembing, dengan perisai, tapi aku mendatangi engkau dengan barisan pasukan Al-Israel kau tantang. Waktu Goliat maju, Daud juga maju. Daud bukannya mundur, dia maju juga, sama-sama maju. Akhirnya roboh Goliat. Go aja lihat, dia roboh. Go lihat, kau lihat, roboh dia. Iya, aduh. Masih mau takut saudara? Masih mau takut? Kalau BBM naik? Mau ikut demo-demo? Jangan takut. Jangan takut menghadapi dunia ini. Engkau takut, Tuhan bilang, engkau tambah, engkau takut. Engkau gentar, Tuhan bilang, engkau tambah, engkau gentar. Engkau cemas, aku tambah, engkau cemas. Tadinya hanya tidak bisa tidur, sekarang apa tidur terus saja. Pindah rumah kurang 2 kali sehari. Itu dia. Makanya saudara jangan takut. Yang takut hadapi saingan. Ya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan tuh, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Saudara, umat yang diurapi itu anti alkohol. Ya, baca. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jangan kamu mabuk oleh anggur. Tuh. Karena anggur menimbulkan apa? Yes. Makanya Tuhan katakan kepada Yohanes, anak ini akan bebas dari minuman keras. Dia akan penuh dengan Roh Kudus dari rahim ibunya. Dia manusia besar. Itu dia.
Amin. Amin. Manusia yang besar. Dahsyat loh. Lukas 7 ayat 28. Semua baca mengenai Yohanes. Ayo, 2 yang keras. Semua baca. 3. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Yes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Dahsyat kan? Di antara semua manusia yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada yang lebih besar dari Yohanes. Berarti Yohanes Pembaptis itu adalah manusia yang paling besar dari semua manusia. Kecuali Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu bukan lahir dari manusia laki-laki. Karena Tuhan Yesus lahirnya memang dari Roh Kudus. Amin. Amin. Semua manusia yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada yang lebih besar dari Yohanes. Dan Yohanes adalah manusia yang ada di dunia yang dilahirkan perempuan itu yang paling besar. Coba saudara, sadarkah engkau, hai Yohanes, Yohanes, engkau terbesar. Tolong ya. Dan dikatakan di sini, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripada Yohanes. Yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar dari Yohanes. Berarti saudara, itulah bedanya antara surga dengan dunia. Yang di dunia ini segede bagaimanapun di hadapan terkecil. Ya. Segede apapun di dunia, semahal-mahalnya, sehebat ambil cetak dulu. Kamu perebutkan apa? Yang kamu perebutkan itu adalah apa? Kerikil daripada berlian. Kerikil dari berlian kamu perebutkan di dunia ini. Mahal sekali. Tahu-tahu di surga berlian itu tiang-tiang istanaku itu dari berlian. Itu dia saudara. Sadarkah kalian bahwa kita akan masuk dalam dahsyat semua? Kita akan masuk surga semua dahsyat. Dapat kekayaan yang dahsyat, pahala yang dahsyat, upah yang dahsyat, dapat istana yang dahsyat, itulah surga. Tidak bisa dibandingkan dengan hidup di dunia ini. Tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan harta di dunia kecil. Saudara, pertahankan itu. Kita menuju kepada yang terbesar dari segala yang terbesar di dunia. Kekayaan kerajaan Allah itu lebih besar dari segala-galanya. Amin. Tolong saudara, jangan sampai persoalan dunia yang kecil, harta kekayaan dunia, uang, saham, kemudian emas, berlian, kecil-kecil itu dipertengkarkan, akhirnya saya benci, lu benci, saling benci, kemudian saling tidak mau ngomong, kemudian ini hanya kalau kecil-kecil begini. Tapi engkau gagal masuk pada yang terbesar itu. Jangan kau jatuh karena dosa dalam perkara dunia ini. Dunia ini tidak ada artinya. Bahkan langit dan bumi akan lenyap. Tidak ditemukan lagi. Sekarang Tuhan sediakan apa? Langit yang baru, bumi yang baru, laut yang baru, Yerusalem yang baru. Waduh, itu dia. Jangan sampai kita gagal lagi, saudara. Masa perkara dunia saja sudah gagal? Nggak mau lagi melayani, mundur, nggak mau berdoa. Gara-gara tinggal sama kekasih, patah hati. Aduh, engkau tidak tahu, engkau akan masuk surga. Dahsyat di surga, luar biasa. Di surga tidak ada lagi kawin mengawinkan, tidak ada. Dengar ya, di surga masih ada nggak kawin mengawinkan? Tidak ada. Tapi manusia di surga seperti apa? Malaikat-malaikat Tuhan. Dahsyat, seluruh kepuasan jasmani, rohani, batin kita sudah dipuaskan oleh surga. Ya, jadi tidak ada lagi namanya kawin laki-laki dan perempuan. Tidak ada. Tidak ada. Hanya di dunia ini ada nafsu seks. Itu yang bikin banyak orang jatuh. Nafsu seks. Ya. Masa gara-gara ini saja kau jatuh? Ya. Nggak mau lagi ke gereja, nggak mau. Kenapa? Gara-gara itu. Oh, surga itu segala-galanya. Tuhan Yesus katakan, ya, di surga tidak ada lagi orang kawin mengawinkan.
Ayo saya mau tanya kepada kalian, mengapa di dunia ini orang kawin mengawinkan? Siapa yang bisa jawab? Tapi di surga tidak ada kawin mengawinkan. Mengapa? Karena di surga udah bentuk roh. Siapa bilang? Di surga itu bukan hanya seperti roh yang tidak kelihatan. Siapa yang lain? Pasti ada yang tahu. Karena di surga itu manusia hidup kekal, tidak ada lagi mati. Jadi kalau orang masuk surga 1 juta, seterusnya sampai selama-lama orang itu tetap 1 juta di surga. Tidak ada ditambah, tidak ada dikurangi, tidak ada mati lagi di surga. Tapi di dunia ada orang mati. Karena mati supaya ada generasi baru. Coba kalau di dunia itu orang tidak kawin, ya mati semua. Iya kan? Benar nggak? Iya, jadi kita kawin di dunia karena supaya ada generasi. Kalau surga nggak usah lagi kawin, ngapain tuh? Hidupnya kekal kok. Jadi kalau saudara dan saya masuk surga, tidak mungkin lagi turun pangkat. Tidak mungkin lagi mati. Sampai selama-lama nggak pernah mati, nggak pernah sakit, nggak pernah. Kekal sampai selama. Jangan sampai kau meninggalkan itu karena gara-gara dunia ini. Tantangan sih demi tantangan boleh saja. Karena memang dunia ini dikuasai oleh iblis. Iblis menguasai dunia ini sudah. Dunia sudah dikendalikan oleh iblis. Apalagi sekarang ini 666 itu. Chip sudah dibagikan. Aduh luar biasa. Tidak lama lagi uang kita diganti dengan uangnya setan. Ada seorang pengusaha bilang ke saya, dia cerita, Mas Silas kenapa? Wah benar loh. Yang itu chip itu yang dikarenakan itu benar. Karena apa? Saya sendiri ditelepon dari bank. Ditelepon, kenapa? Kamu mau tukar nanti uangmu? Ya, masih bisa dikasih waktu sekian. Supaya apa? Bisa nggak usah lagi pakai transaksi uang nanti. Ya, mau kita ganti. Dan itu dengan chip. Nggak usah lagi kamu pakai ini, capek-capek ini. Udah, pakai chip aja. Wah, ini pengusaha sudah kaget loh. Apa yang katakan Pak Silas itu benar tuh. Ternyata uang ini nanti tidak ada artinya lagi. Kan saya sudah bilang, one money system, hanya satu mata uang. Yaitu apa? Uang itu dikuasai oleh pemerintah antikris. Kita hanya punya sistem, yaitu chip. Kita hanya punya sistem, yaitu chip. Yang pegang semua uang adalah antikris. Makanya tidak ada orang yang menjual membeli kalau tidak pakai chip 666. Itu pemerintahan antikris yang akan datang ini. Sekarang sudah mulai, sudah ditawarin. Termasuk apa? Termasuk paspor. Ada yang datang kepada saya, seorang pengusaha, Mas Silas kenapa? Bagaimana saya urus paspor? Tapi ada 2 macam. Yang mana? Kalau yang pakai biasa, ya biasa. Tapi itu kalau sudah habis diganti lagi, Sedangkan saya kan sering ke luar negeri. Jadi gimana ini? Yang kedua bagaimana? Yang kedua itu yang modern. Nggak usah lagi ganti-ganti. Nggak akan habis-habis. Nah, jadi gimana caranya? Ya nanti harus diadu dulu scanning matanya, kemudian semua ini lalu dikasih itu. Saya bilang sama dia, jangan. Tapi Pak, nanti kalau semua wajib dari pemerintah itu wajib. Kalau tidak pakai itu, mana bisa? Nggak bisa berbelanja, nggak usah menjual. Wajib. Saya bilang ini, sadarlah sebelum pemerintah mengeluarkan peraturan wajib, kita sudah diangkat semua. Sadar. Oh iya. Kan firman Tuhan bilang sebelum antikris menguasai dunia, kita diangkat dulu. Terjadi pengangkatan, rapture, pengangkatan dulu. Wah nggak jadi kalau gitu, nggak jadi. Nggak usah pakai paspor yang pakai macam-macam. Itu ada sekarang sudah urus saja paspor. Sudah ditawarin gitu. Ya paspor saya masih baru. Saya masih bisa keluar negeri bolak-balik.
Masih baru kemarin saya ganti semua. Ya. Sesudah diganti keluar peraturan baru harus 2 macam ini. Itu dia. Ya. Lebih saudara pakai aja yang manual lah, manual saja. Ya. Sebab nanti kalau pakai yang itu nanti ya saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Kecuali kalau memang kita seperti KTP, iktp itu memang semua pakai chip tuh. Ya, itu pakai iktp itu pakai chip semua. Itu dari pemerintah, tapi itu hanya menggantikan KTP kita yang lama, tapi itu tidak ada datanya untuk ini. Itu tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah masalah keuangan, ya, keuangan masalah ini, wah no. Kalau masih ada yang lama, saya pakai yang lama, amin. Ya. Tapi kalau memang diwajibkan yang harus baru, saya pakai yang baru, yang penting tidak ditanam di dalam tubuh saya. Saya yakin pada saat nanti diwajibkan ini nih, kita sudah diangkat. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus. Orang yang diurapi Roh Kudus itu dahsyat, luar biasa. Diangkat sebelum terjadi apa? Penyiksaan. Diangkat dulu, luput dari semua yang akan terjadi di dunia. Ya, sekarang ayat yang ke-16. Ayat 16. Semua baca ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Coba saudara. Kelahiran saudara dan saya membuat banyak keluarga kita, famili kita, teman kita pasti akan berbalik mengenal Tuhan, diurapi Roh Kudus. Amin. Amin. Pegang ini saudara. Pasti semua keluarga kita, famili akan masuk. Jangan bilang, wah mana bisa, mana bisa. Apa yang kita tidak sangka, Roh Kudus sanggup. Bahkan pemulihan bisa terjadi dalam 1 hari. Firman Tuhan bilang, satu saat pemulihan akan terjadi dalam 1 hari. Hanya 1 hari orang sudah bertobat, sudah dipulihkan tuh. Itu semua rencana Tuhan. Amin. Jadi bagian kita apa? Saya mau jadi saluran berkat supaya semua orang dipulihkan. Ya, semua orang dipulihkan. Ayat 17, ayo baca semua ini. Ayat 17 semua baca. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Itulah umat yang diurapi Roh Kudus. Umat yang layak bagi Tuhan, layak untuk diangkat masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Amin. Coba saudara, ini pelayanan visi pemulihan oleh Roh Kudus ini untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan, umat yang penuh Roh Kudus dan penuh firman yang kuat seperti dalam Yoel pasal 2, supaya pada saat pengangkatan semua diangkat masuk surga. Amin. Ini saya mau sampaikan supaya kalian tahu dahsyat ya. Ternyata selama ini saya pikir saya diurapi Roh Kudus, apa itu urapan Roh Kudus biasa-biasa aja kok. Walaupun saya sudah 1000 kali rebah-rebah biasa aja kok. Bukan karena itunya. Roh Kudus akan mengubah engkau menjadi manusia lain, manusia yang dahsyat. Kelahiranmu dahsyat. Engkau akan membuat banyak orang Israel, banyak keluargamu akan bertobat mengenal kebenaran. Amin. Itu dia saudara, dahsyatnya ini saudara. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Tahu nggak Elia? Elia artinya apa? Elia. Elia itu Allah. Eli lama sabatani. Ya Allahku, kenapa kau tinggalkan saya? Elia itu Allah. Kalau roh dan kuasa Elia berarti roh dan kuasa Allah. Itu Roh Kudus. Ia akan berjalan menurut apa tuh? Berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia tuh, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya tuh. Dahsyat kan? Lihatlah anak-anakmu semua dipulihkan. Amin. Berubah enggak? Sesudah engkau diurapi Roh Kudus, anak-anakmu berubah enggak? Pasti. Gak usah takut.
Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Berapa banyaknya orang yang hatinya pikirannya durhaka, sekarang jadi baik. Itulah pelayanan roh dan kuasa Elia, Roh Kudus. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya tuh. Inilah visi pemulihan. Umat yang layak bagi Tuhan. Bukankah dahsyat itu? Ya. Coba baca Matius 17 ayat 10. Matius 17 ayat 10. Semua lihat ya. 2, 3. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata kepada Elia harus datang dahulu? Mengapa ahli-ahli Taurat mengatakan Elia harus datang dulu, baru Yesus datang? Kenapa ahli Taurat mengatakan Elia harus datang dulu, sesudah itu Mesias, yaitu Kristus akan datang? Kenapa? Apa jawab Yesus terus? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Yesus bilang, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Jadi roh Elia akan datang. Elia berarti Roh Kudus Allah akan datang memulihkan segala sesuatu. Semua dipulihkan Roh Kudus. Dalam Roh Kudus. Terus 12. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Tolong perhatikan ayat ini. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Elia sudah datang. Ya. Tetapi orang tidak mengenal dia. Orang tidak mengenal Elia. Dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Yang dimaksud Elia adalah Yohanes Pembaptis. Sudah datang tapi diperlakukan begitu. Jadi saudara, jangan dikatakan demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Semua umat Tuhan yang diurapi Roh Kudus akan menghadapi perlakuan-perlakuan yang tidak beres. Akan disingkirkan. Si haleluya datang. Coba, dihina kita. Apa itu pemulihan? Apa itu bahasanya? Gila semua. Direndahkan. Yesus juga begitu, anak manusia akan menderita oleh mereka. Yesus yang penuh Roh Kudus dan memang dia lahir dari Roh Kudus diperlakukan begitu. Dengan katanya Yesus bilang, semua kamu yang diurapi Roh Kudus akan mendapat perlakuan begitu. Tapi jangan takut. Amin. Jangan takut. Jangan mundur. Memang itulah kita menghadapi bukan manusia, tapi menghadapi roh-roh jahat. Roh-roh jahat iblis. Dia melakukan perlawanan, tantangan, tapi tidak bisa mengalahkan saya. Karena roh di dalam saya lebih besar kamu. Amin. Itu dia. Jadi jangan saudara mundur kalau diejek terus kemudian ngapain lah. Malu ah. Soalnya diejek terus sih. Dia bilang si haleluya itu. Si pendeti. Jangan mundur. Maju terus. Pasti mereka ngejek engkau, yang menghina engkau, yang merendahkan engkau, nanti semua akan bertobat. Baru mereka katakan, aduh puji Tuhan, untung dia lahir ya, untung dia lahir. So kalau tidak lahir kita semua masuk neraka. Kita semua jadi Kristen, dan Kristen ditolak oleh Tuhan. Tuh. Makanya saudara, kalau Anda menghadapi tantangan, itu biasa. Biasa. Ya. Makanya Rasul Paulus katakan di dalam Kisah Rasul pasal berapa itu? 14 ya. Ayat 20 berapa itu? 22 ya. Ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Yes. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Kita harus apa? Mengalami banyak sengsara kalau mau masuk surga. Umat yang diurapi, memang banyak menghadapi tantangan di dunia ini. Tapi toh ujungnya kamu surga. Jadi jangan mundur ya sedikit pun ya. Tetap di pemulihan. Sekali pemulihan tetap pemulihan. Kenapa? Karena di pemulihan Roh Kudus yang melakukannya. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya. Dahsyat itu loh.
Matius 17 ayat yang ke-13. Yes, 2, 3. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ternyata yang dimaksud dengan Yohanes Pembaptis adalah dengan Elia. Siapa itu? Yohanes Pembaptis. Nah, cuma saya ingatkan kalian ya, kenapa Yohanes adalah sama dengan Yohanes Pembaptis? Penuh Roh Kudus. Karena Yohanes Pembaptis lah yang diutus Tuhan mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus saat itu. Amin. Jadi siapa dulu lahir di dunia? Yohanes ataukah Tuhan Yesus? Yohanes dulu. Kenapa dia lahir dulu? Karena memang dia yang meluruskan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang baptis Tuhan Yesus? Yohanes. Maka Yohanes, wah, Yohanes itu meluruskan jalan bagi Tuhan. Makanya saudara, khotbah-khotbahnya Yohanes itu keras. Silakan baca Lukas pasal 3 ayat 3. Baca saudara supaya kalian tuh pantas saja pelayanan Yohanes Pembaptis. Yohanes ini ada korbannya keras. Keras. Banyak orang tidak tahan, biarin aja. Lama-lamanya tahan. Ya. Ayo baca 2, 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yohanes Pembaptis adalah roh dan kuasa Elia mengatakan bertobat, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Tuhan mau datang, makanya jalan harus diluruskan. Bertobat dulu. Terus ayat berikut. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi kalau Tuhan mau datang, harus apa? Jalannya apa? Lurus. Makanya saudara, ini Yesus nanti datang bukan lagi sebagai bayi. Yesus akan datang sebagai apa? Hah? Belum King of Kings. Sebagai apa? Mempelai laki-laki. Akan melakukan pengangkatan. Yesus akan turun dari surga bersama beribu laksa malaikatnya pada saat sangkakala dibunyikan oleh penghulu malaikat. Yesus akan turun dari surga bersama beribu laksa malaikatnya sampai di awan-awan. Maka semua akan terjadi pengangkatan-pengangkatan. Yang diangkat yang sudah lurus jalannya. Amin. Yang diangkat yang jalannya lurus. Kalau tidak lurus jalannya, tidak mungkin diangkat. Makanya saudara, khotbah ini keras di pemulihan. Karena kalau nggak tahan dia, nangis tapi bagus. Supaya kamu jalanmu lurus, jangan bengkok terus, bohong sana, bohong sini, tipu sana, tipu sini, nggak bayar-bayar. Itu bengkok namanya, ular. Makanya dikatakan di bawah ayat yang berikut, ayat 5. Lihat saudara, khotbah Yohanes keras. Ya, 2, 3. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Yes. Setiap lembah akan ditimbun, tidak boleh jadi lembah lagi, harus rata ditimbun. Terus, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang bukit gunung diratakan, oh nggak boleh naik lagi. Kalau naik ini sombong, lihat ya. Kalau naik ini sombong ini bukit gunung sombong, tinggi hati, harus dibabat. Yang rendah itu namanya lembah, tidak boleh biarkan lembah. Lembah artinya apa? Ketakutan, bayang-bayang maut, ketakutan, kekhawatiran. Ya, itu harus ditimbun semua, rata. Itu lagunya mana sih? Yang lagu ratakan. Tanah yang itu. Yes, terus? Yes. Yes, tuh. Ini maksudnya ini. Jadi karena apa? Karena Yesus mau datang. Tidak lama lagi Yesus datang. Engkau yang masih terus berzina, najis. Engkau yang mencuri, engkau yang bohong. Engkau yang melakukan dosa-dosa. Tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi engkau. Berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan. Melewati jalan yang lurus. Matamu tertuju kepada
Kristus yang memimpin engkau ke dalam iman dan yang menyempurnakan iman kamu. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Saudara dengarkan ini, inilah khotbah zaman terakhir, khotbah pemulihan, luruskan jalan bagi Tuhan. Jangan tersinggung, katanya saya nggak mau lagi datang pemulihan, pastilah singgung saya terus. Oh, kalau engkau tidak tersinggung, saudara, itu berarti nggak beres. Engkau harus tersinggung karena memang kau berdosa, engkau salah. Itu dia, sadar bertobat supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan datangkan kelegaan bagimu. Ya. Jadi ini kita sadar sekarang sudah harus berlomba dalam jalan yang lurus. Makanya luruskan jalan bagi Tuhan. Jangan lagi saudara melakukan dosa. Anda melakukan dosa tidak mungkin diangkat, karena Yesus akan datang lagi. Kalau dulu Yesus datang sebagai bayi, maka Yohanes Pembaptis katakan luruskan jalan bagi Tuhan. Wah, sekarang Yesus akan datang sebagai apa? Mempelai laki-laki. Lebih lagi, kalau dulu hanya satu Yohanes, namanya Yohanes apa? Pembaptis. Sekarang jam tekan berapa banyak Yohanes? Semua yang diurapi Roh Kudus, yang penuh Roh Kudus, namanya Yohanes semua. Makanya saya katakan kepada kalian tadi, ayo semua nanti jadi Yohanes. Yohanes di dalam roh. Walaupun engkau namanya Petrus, tetapi rohmu Yohanes. Engkau besar di mata Tuhan. Amin. Engkau besar di mata Tuhan. Ya, engkau adalah manusia ciptaan Tuhan yang terbesar dari semua. Sadar sudah orang diurapi Roh Kudus dahsyat. Luar biasa. Terus ayat berapa tadi? Ayat 6. Dan semua orang akan melihat keselamatannya dari Tuhan. Baru selamat. Lalu apa? Selamat masuk surga. Dengan dia, kalau saudara mengajar berkhotbah, jangan lagi khotbahnya yang enak-enak. Kamu diberkati ya, hokia. Kamu ini asal kasih perpuluhan, kasih persembahan. Kamu ini, aduh, masuk neraka lu. Walaupun engkau sumbang sekian triliun US dollar, Tuhan tidak bisa disogok. Yang penting kamu luruskan jalan bagi Tuhan. Mulai sekarang tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi engkau. Dan berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagimu. Dengan mata yang tertuju kepada Kristus yang memimpin kita ke dalam iman dan yang menyempurnakan iman kita. Amin. Itu dia. Jangan lagi mata kita, mata duitan, mata keranjang, mata sapi, mata-mata. Aduh, ini namanya. Tolong saudara ya, saya mau katakan kepada kalian, waktunya sudah dekat. Amin. Kita berdoa. Semua berdoa. Haleluya. Hosanna, Hosanna, nama kataku berikan itu. Haleluya, nama kumpul kasih. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-firman-Mu, rahasia firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Bagaimana umat yang Kau urapi dan Kau urapi Roh Kudus, memiliki iman karena kuasa Roh Kudus adalah manusia yang dahsyat yang dilahirkan di dunia ini. Kami dahsyat karena Roh Kudus. Kami berhasil karena Roh Kudus. Segala-galanya berhasil karena Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon tuliskan, tanamkan, meteraikan firman-firman yang Kau sudah sampaikan kepada kami ini dalam lubuk hati kami masing-masing. Ingatkan kami semua firman-Mu ini Roh Kudus. Berikan kami kekuatan, tenaga dan kuat kuasa Roh Kudus supaya kami menjadi pelaku firman-Mu, supaya kami seperti Elia-Elianya Tuhan, makhluk umat Tuhan yang diciptakannya penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus, tolonglah kami berdoa, berseru-seru kepada-Mu. Jikalau selama ini kami mendukakan Roh Kudus, kami bersungut-sungut, ngomel-ngomel, kami menyalahkan pendeta, menyalahkan khotbah-khotbah, sehingga tidak ada lagi pemulihan bagi kami. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami tidak lagi mengeritik hamba-hamba-Mu yang utus, yang Kau utus, untuk beritakan kebenaran firman-Mu, meluruskan jalan bagi Tuhan. Kami tidak akan kritik, tapi kami akan mengatakan terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Silakan saudara mengaku dosa, minta ampun kepada Tuhan Yesus. Minta ampun kepada Tuhan Yesus Kristus.
semua mengaku dosa. Tuhan sedang membentuk kita seperti tanah liat yang dibentuk dalam tangan penjunan Yesus Kristus. Dia membentuk kita supaya kita disempurnakan di dalam Dia. Karena Dia mengatakan, haruslah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Terima kasih Tuhan Almighty. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and sweet. Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat, kau penjunan. Jadikan aku turut maumu, ku tunggu diam di kakimu. Nantikan Tuhan, Dia sedang membentuk engkau menjadi penjunan kita yang setia membentuk kita. Haleluya. Oh Yesus, sakit memang pada saat tanah itu keras akan dipukul. Kadang-kala diulang lagi karena tanahnya keras. Akui dosamu, sadar bertobat. Apapun yang terjadi bagimu, ucap syukur. Pembentukan akan cepat pada saat kita menyerah total kepada Dia. Haleluya. Dia akan menjamah kita terus selama kita hidup. Dia akan menyempurnakan rencananya dalam kita. Touch me and heal me, Savior divine. Jamah aku Tuhan, sembuhkan aku. Engkau penyembuhku, Engkau juru selamatku. Pasti pemulihan sedang terjadi. Haleluya. Katakan, Tuhan Yesus Kristus, setelah saya mendengar firman, saya sadar, saya mengakui, menyesali semua dosa saya, kejahatan saya, kenajisan saya, kecemaran saya, kesombongan saya, gengsi saya, kekerasan hati saya, kemunafikan saya, kebohongan-kebohongan saya, ketakutan saya, kekhawatiran saya, kecemasan saya, dan semua karakter saya yang mendukakan Roh Kudus, yang melanggar firman Tuhan, yang telah saya lakukan pada waktu-waktu yang lalu, sampai saat ini saya menyesali semua. Saya bertobat, saya minta ampun. Tuhan Yesus Kristus, mohon ampuni saya, mohon basuh saya kembali oleh darah Tuhan Yesus, lebih putih dari salju. Mohon sucikan saya, kuduskan saya Roh Kudus, layak menerima urapan yang baru dari Roh Kudus, memulihkan saya, menjadikan saya manusia lain, berhasil, manusia yang dahsyat, karena Roh Kudus
jadi saksi Kristus, terang Kristus, saluran berkat Kristus bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, angkat kedua tangan ke atas kepada Tuhan Yesus. Percayalah, doa kita sudah dijawab. Dia sudah menyucikan, menguruskan kita kembali. Dia sudah basuh kita oleh darahnya. Katakan kepada Tuhan Yesus dengan iman, Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada sehati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami haus, kami rindu sekali menerima urapan yang baru dari Roh Kudus saat ini. Kami minta Tuhan Yesus Kristus, curahkanlah Roh Kudus turun ke atas kami bagaikan tiupan angin yang sangat kencang, bagaikan lidah-lidah api hinggap di atas kami, membaptis kami, memenuhi kami, mengurapi kami dengan urapan Roh Kudus yang terbesar, yang tidak terbatas, yang dahsyat, yang luar biasa, memulihkan kami, mengubah kami, beri kami karunia-karunia Roh, kuasa jadi saksi Kristus, menjadi berkat bagi semua manusia, menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadikan kami saksi Kristus yang berhasil hidup dalam kasih karunia, berkat mukjizat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara berdiri depan Tuhan Yesus. Jangan berbicara satu dengan yang lain. Ya, tegaklah ke atas kepada Tuhan Yesus. Berharaplah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tegaklah ke atas. Buka hatimu selebar-lebarnya. Biarkanlah Roh Kudus sendiri yang mengalir, memenuhi, mengurapi kita, menjadikan kita manusia lain, memiliki roh dan kuasa Elia. Masing-masing minta kepada Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus Kristus, kami haus, kami rindu, penuhi kami, urapi kami dengan urapan Roh Kudus yang terbesar, yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah terima urapan Roh Kudus yang terbesar, yang tidak terbatas. Kami terima, kami terima. Ya, dalam nama Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan kami.
Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan